Selamat Sejarah Indonesia tidak hanya tentang penjajahan, tapi juga tentang perlawanan. Dari ujung barat hingga timur Nusantara, ada banyak suku yang berani mengangkat senjata demi mempertahankan tanah air mereka. Mereka bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah simbol keberanian, harga diri, dan semangat pantang menyerah. Inilah 5 suku di Indonesia yang dengan gagah berani melawan penjajahan Belanda versi Mat Chao. Suku Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda merupakan salah satu episode heroik dalam sejarah Indonesia. Konflik ini dikenal sebagai Perang Aceh, berlangsung dari tahun 1873 hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Kesultanan Aceh dengan tujuan menguasai wilayah strategis tersebut. Namun, upaya awal mereka menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Dalam pertempuran di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal Mayor J.H.R. Cole tewas tertembak, menunjukkan betapa giginya perlawanan yang diberikan oleh pejuang Aceh. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Teuku Umar. Ia menggunakan strategi licik dengan berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan persenjataan dan dana. Namun, pada tahun 1896, Teuku Umar berbalik melawan Belanda dengan pasukan dan persenjataan yang telah diperolehnya dalam peristiwa yang dikenal sebagai pengkhianatan Teuku Umar. Selain Teuku Umar, perlawanan juga dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama seperti Tengku Cik di Tiro, Muhammad Saman. Ia mengorbankan semangat jihad melalui khotbah dan hikayat, mendorong rakyat Aceh untuk terus melawan penjajah. Perlawanan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, dengan keyakinan bahwa mereka berjuang di jalan Allah melawan penjajah kafir. Belanda menghadapi kesulitan besar dalam menundukkan Aceh. Mereka kemudian mengadopsi strategi baru dengan mengerahkan unit bersenjata ringan dan menggunakan taktik bumi hangus. Namun, perlawanan gerilya dari rakyat Aceh terus berlanjut, bahkan setelah penangkapan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada tahun 1903. Perang Aceh meninggalkan dampak yang mendalam bagi kedua belah pihak. Bagi rakyat Aceh, semangat juang dan ketaguhan pertahankan tanah air menjadi warisan yang terus dikenang sepanjang sejarah. Suku Batak di Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja XII, suku Batak melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Perjuangan mereka berlangsung hampir 3 dekade, dari tahun 1878 hingga 1907, menjadikannya salah satu perlawanan terpanjang dalam sejarah melawan kolonial Belanda. Sengit antara kerajaan Batak dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII melawan upaya ekspansi kolonial Belanda di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Konflik ini berlangsung selama 29 tahun dan dipicu oleh beberapa faktor utama. Pada akhir abad ke-19,
Belanda berusaha memperluas pengaruhnya di Sumatera melalui kebijakan Vak Nederlandisa yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian di bawah kekuasaan Belanda. Selain itu, penyebaran agama Kristen oleh misionaris seperti Nommensen di wilayah Batak menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya tradisi dan kepercayaan lokal. Raja Sisingamangaraja XII melihat hal ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan budaya Batak, sehingga memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Pada tahun 1878, Belanda mendirikan pos militer di Tarutung untuk melindungi misionaris dan memperluas pengaruhnya. Merespon hal itu, Sisingamangaraja XII memimpin serangan terhadap pos tersebut, menandai mulainya Perang Batak. Di tahun 1883, pasukan Batak melancarkan serangan malam hari terhadap posisi Belanda di Bahal Batu. Meskipun menunjukkan perlawanan gigih, kekuatan militer Belanda superior memaksa pasukan Batak mundur. Di tahun 1889, Sisingamangaraja XII dengan dukungan pejuang Aceh menyerang pos Belanda di Labu Talu. Serangan ini berhasil menewaskan seorang prajurit Belanda dan memaksa mereka mundur sementara. Namun Belanda segera mengirim bala bantuan dan merebut kembali wilayah tersebut. Dan pada tahun 1907, setelah hampir 3 dekade perlawanan, pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Paduan Anggi, serta putrinya Lopian gugur dalam pertempuran di Dairi. Kejatuhan mereka menandai berakhirnya Perang Batak dan penaklukan penuh Belanda atas wilayah Tapanuli. Kekalahan dalam Perang Batak mengakibatkan hilangnya kedaulatan Kerajaan Batak dan integrasi wilayah Tapanuli ke dalam administrasi kolonial Belanda. Meskipun demikian, semangat juang dan pengorbanan Sisingamangaraja XII menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan diwariskan sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan Indonesia. Suku Dayak di Kalimantan dikenal sebagai pasukan hantu oleh Belanda. Suku Dayak memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Mereka ahli dalam berkamuflase di hutan lebat dan mahir menggunakan senjata tradisional seperti mandau dan sumpit beracun. Keahlian ini membuat mereka sulit ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Di tengah rimba Kalimantan yang lebat, suku Dayak dikenal sebagai pejuang tangguh yang mempertahankan tanah mereka dari penjajah Belanda. Salah satu perlawanan terbesar terjadi pada abad ke-19 ketika Belanda berusaha menguasai wilayah pedalaman Kalimantan. Para prajurit Dayak dengan senjata tradisional seperti mandau dan sumpit beracun memanfaatkan pengetahuan mereka tentang hutan untuk melakukan serangan gerilya. Mereka bergerak cepat, menyerang pos-pos Belanda secara mendadak, lalu menghilang kembali ke dalam hutan. Belanda yang terbiasa bertempur di medan terbuka, kewalahan menghadapi taktik suku Dayak. Bahkan, ada kisah tentang pasukan Belanda yang dihantui rasa takut karena kepercayaan bahwa para prajurit Dayak memiliki ilmu kebal dan mampu menghilang di tengah malam. Meskipun akhirnya Belanda berhasil membangun kontrol di beberapa wilayah, perlawanan suku Dayak tetap berlanjut dalam bentuk pemberontakan sporadis. Semangat juang mereka menunjukkan bahwa tanah Kalimantan bukanlah wilayah yang mudah ditaklukkan oleh penjajah. Suku Basema di Sumatera Selatan. Suku asli dari Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Muara Enim ini melakukan perlawanan terhadap Belanda selama 50 tahun, menjadikannya salah satu perlawanan terlama dalam sejarah Indonesia. Wilayah Basema yang meliputi Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Muara Enim pada awalnya berada di luar kendali Hindia Belanda. Masyarakat Basema dikenal memiliki semangat kemandirian dan keberanian yang tinggi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1797, kelompok dari Basema menyerang distrik Mana di Bengkulu Selatan.
Upaya Belanda untuk menaklukkan Besema dimulai serius pada tahun 1821. Operasi militer ini berlangsung lama dan penuh tantangan. Mengingat medan yang sulit dan perlawanan gigih dari masyarakat setempat, ekspedisi besar dilakukan di antara tahun 1864 hingga 1868. Setelah hampir 5 dekade perlawanan, pada tahun 1867, wilayah Besema akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Meskipun demikian, semangat juang dan ketaguhan masyarakat Besema dalam mempertahankan kedaulatan mereka menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Suku Nias di Sumatera Utara. Wilayah Nias, khususnya Kabupaten Nias Selatan, dikenal sebagai daerah yang sulit ditaklukkan oleh Belanda. Suku Nias terkenal dengan keterampilan bertarungnya, membuat Belanda enggan memasuki wilayah mereka. Perlawanan suku Nias terhadap penjajahan Belanda merupakan salah satu episode heroik dalam sejarah Indonesia. Pulau Nias yang terletak di lepas pantai barat Sumatera dikenal sebagai wilayah yang sulit ditaklukkan oleh Belanda. Upaya kolonial untuk menguasai pulau ini menghadapi perlawanan sengit dari masyarakat setempat, terutama dari desa-desa seperti Orihili Pau. Sejak pertengahan abad ke-19, Belanda berusaha memperluas pengaruhnya di Nias. Namun, masyarakat Nias dengan tradisi perang dan keterampilan tempur yang tinggi menolak keras kehadiran asing di tanah mereka. Desa Orihili Pau misalnya menjadi benteng terakhir perlawanan di mana para pejuang lokal berhasil beberapa kali memukul mundur pasukan Belanda. Pada tahun 1863, setelah beberapa ekspedisi militer, Belanda akhirnya berhasil menguasai desa tersebut. Namun perlawanan sporadis terus berlanjut. Perlawanan besar lainnya terjadi antara tahun 1908 hingga 1913, dikenal sebagai Perang Maroo. Konflik ini dipicu oleh penolakan masyarakat Nias terhadap sensus dan kebijakan kolonial lainnya. Tokoh seperti Sangengiho memimpin serangan terhadap pos-pos Belanda, termasuk upaya pengepungan di Hilegeho pada November 1908. Meskipun akhirnya ditangkap dan ditawan, semangat juang Sangengiho menjadi simbol perlawanan rakyat Nias. Akibat perlawanan yang gigih, Belanda menghadapi kesulitan besar dalam menaklukkan Nias. Baru pada tahun 1914, setelah berbagai ekspedisi militer dan strategi diplomasi, Belanda berhasil menguasai seluruh pulau. Namun, semangat perlawanan dan kecintaan masyarakat Nias terhadap tanah air mereka tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Itulah 5 suku di Indonesia yang berhasil memukul mundur pasukan Belanda dengan keberanian dan strategi mereka. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa semangat juang dan cinta tanah air mampu mengalahkan penjajah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.